Assalamualaikum, annyeonghaseyo anak-anak. Sekarang kita ke materi yang baru ya. Harusnya ini ada di awal, namun karena memang materi ini sangat mudah ya dek. Jadi di awal-awal tuh aku pengen merangsang merangsang daya ingin tahu kalian gitu loh. Jadi yang seru-seru. Nah ini agak nggak seru, jadi ya kita masuknya sekarang aja. Oke. Jadi tentang sejarah mikrobiologi ya. Jadi mikrobiologi itu dari kata mikros ya, bahasa Yunani, dan logos. Mikros, bios, dan logos ya. Mikros itu kecil, bios itu hidup, logos itu adalah ilmu ya. Nah, jadi mikrobiologi adalah ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup yang kecil. Kecilnya adalah berupa jasad renik ya, jadi kecil banget. Artinya dia itu perlu alat bantu untuk melihatnya ya. Nah, ruang lingkup atau yang tercantum atau yang dipelajari pada mikrobiologi adalah ya, itu ada bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri, virologi tentang virus, mikologi tentang jamur ya, fikologi atau tentang ganggang. Kemudian ada lagi prion. Prion itu abnormal protein ya. Dia sebenarnya bukan makhluk hidup, namun dia itu protein yang bergabung dengan protein tubuh sehingga menyebabkan orang itu ada gangguan gitu loh dek. Ini lucu sekali kalau tentang prion ini dimasukkan mikrobiologi itu, karena memang dia langka sekali ya. Ini terjadi di ini loh dek, Papua Nugini. Di Papua Nugini itu kan ada budaya memakan mayat toh dek. Nah dari situ tuh muncul mikroba baru namanya prion. Sebenarnya munculnya nggak di situ juga awalnya, saya nggak paham, cuman muncul protein baru yang akhirnya bisa menular ke orang-orang, dan efeknya itu orang-orang itu bisa kayak zombie. Kalian pasti seru sekali ya, kalian bisa cari tahu tentang prion ya. Makanya dia tidak bisa dibunuh dengan obat karena dia bukan makhluk hidup. Nah, tidak bisa dengan antibiotik, antivirus, tidak bisa. Dia itu karena protein, nah, gitu loh ya. Kemudian mikoplasma ya, mikoplasma karena dia itu namanya plasma, jadi dia tidak punya dinding sel. Jadi bakteri, termasuk bakteri, tapi dia tidak punya dinding sel gitu. Jadi tidak mempan untuk beberapa antibakteri. Nah, Rickettsia, sekilas Bu Rahma pernah sampaikan, Rickettsia itu, ini terekam nggak sih? Oh terekam. Adalah penyebab dari tipes ya. Kalau Salmonella typhosa itu demam tifoid. Jadi orang-orang atau tenaga medis sekarang, karena seharusnya kalau tipes itu disebabkan Rickettsia, Salmonella typhosa itu demam tifoid, tapi kan sudah salah kaprah, ya udah diterusin seperti itu. Kemudian ini ada yang kelima adalah parasitologi, tak kasih warna ungu karena ada yang memasukkan ke mikrobiologi, ada yang berdiri sendiri, ada yang menganggap parasitologi itu bidang yang keilmuan yang berdiri sendiri, tidak masuk mikrobiologi karena dia juga bisa tidak perlu alat bantu juga. Jadi kalau misal cacing gelang itu kalau udah dewasa gitu kan, dia bisa bener-bener gede kelihatan mata kayak gitu. Cacing-cacingnya itu masih nampak oleh kasat mata tanpa alat bantu kecuali telur dan larvanya pun ada yang masih nampak mata gitu ya. Nah, tapi nanti untuk pelajaran mikrobiologi kita ini SMK, kita tetap belajar parasitologi ya, tentang cacing dan protozoa ya. Nah, sekilas kita ulangi lagi dari awal ya, bakteri itu contohnya apa aja ya. Bakteri kalian sering kan dengar bakteri TBC ya, tuberkulosis. Nah, penyebab TB ya. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan SARS-CoV itu bakteri TB ini kuatnya berkali-kali lipat ya, karena dia bisa bertahan 6 bulan di debu, di tempat yang kering itu bisa tahan. Jadi nggak cepet
mati. Kalau virus 3 hari 4 hari ya kemungkinan ya, SARS-CoV ini kan memang belum tentu, penelitiannya belum ada kepastian, namun setidaknya 3 hari lah dia itu mati gitu ya di tempat kering tanpa inang. Kemudian bakteri kolera ya, penyebab penyakit kolera ya, kayak diare, muntah seperti itu ya, penyebabnya adalah Vibrio kolera ya. Kemudian virus, seperti kalian sering dengar virus hepatitis ya kan, berarti kalau hepatitis menyerang hati atau hepar. Kemudian virus polio ya, virus polio dia banyak sering menyerang saraf ya. Kemudian virus corona yang lagi viral sekarang ya, padahal dari dulu ada virus corona, itu ada bahkan di sebelumnya itu virus corona itu mungkin kalian sering kayak pancingan tiba-tiba atau merasa pilek tapi cepat sembuh. Nah itu ada corona yang strain tertentu, yang strain yang istilahnya tidak sekuat SARS-CoV sekarang yang menginfeksi kalian gitu ya. Nah, kemudian jamur kalian sering dengar jamur Candida ya. Sebenarnya Candida itu baik ya, tidak patogen kecuali pada orang yang antibodinya itu rendah, buruk. Seperti contoh orang HIV ya, sering sekali terjadi orang HIV itu muncul Candida ya, misal di sekitar mukosa tubuhnya seperti di mulut gitu kan, seperti itu. Kalau seandainya orang yang kuat itu Candida itu nempel di kulit kita udah nggak apa-apa, tapi kalau pada orang contoh HIV ya, jadi mulutnya bisa hitam-hitam gitu deh, kayak ngelain kulit, luka yang kering hitam itu loh. Nah seperti itu. Kemudian jamur Aspergillus. Kemudian contoh lagi parasit ya, tentang parasitokologi tadi, tentang yaitu mengenai cacing ya. Kalian sering dengar kan cacing kremi, kalian kremian mungkin udah pernah juga ya kan. Kemudian malaria, nah itu juga disebabkan oleh parasite ya. Nah, ini ada tadi kan pembagian mikrobiologi berdasarkan taksonominya ya, bakteriologi, virologi dan lain-lain. Ini ada yang berdasarkan habitat ya. Sekilas aja, ada ilmu tentang mikrobiologi air. Nanti itu untuk pada bidang pertanian, perikanan dan industri ya. Tanah juga pertanian ya. Mikrobiologi udara, kemudian ada lagi yang lebih khusus ya bidang kesehatan, mungkin mikrobiologi sistem pencernaan atau lumen ya. Kemudian untuk praktisinya atau terapannya ya, itu mikrobiologi untuk dunia kesehatan. Dan ada juga untuk dunia industri ya, makanan gitu kan, makanan, minuman, semua pabrik yang gede-gede loh ya, itu standarnya harus ada quality control. Nah, quality control itu mengontrol apakah ada kontaminasi di dalam bungkusan makanan itu ya. Itu yang ngecek juga seorang TLM ya, tapi untuk SMK belum bisa, saya tahu Bu Rahma. Itu seminimal adalah D3 TLM. Ya di Nestle, di Pocari Sweat, Bu Rahma pernah kunjungan industri ke sana. Jadi memang dicek secara random sampel itu ada kontaminasi atau enggak gitu ya. Kalau ada kontaminasi ditelusuri dari mana kontaminasi itu ya. Geologi ya, seperti tanah, seperti itu, kesenjataan. Bahkan kalau untuk mempelajari mikrobiologi kesenjataan ini sebenarnya mungkin urusannya sama militer ya. Ada beberapa yang menggunakan mikrobiologi ini sebagai senjata biologis. Nah itu makanya perlu dipelajari supaya tahu celah-celah di mana disalahgunakan ya. Kemudian mikrobiologi lingkungan ya, misal di lingkungan apa itu namanya, aliran sungai dicek apakah normal enggak, atau di sumber air di suatu desa itu masih normal enggak jumlah segitu bakterinya. Nah itu merupakan mikrobiologi lingkungan. Nah ini kemudian aku lupa nyoret sampean tentang klasifikasi mikrobiologi. Nah klasifikasi adalah cara pengelompokan ya berdasarkan ciri tertentu. Jadi klasifikasi itu artinya mengelompokkan berdasarkan suatu karakter atau ciri-ciri tertentu ya. Nah, klasifikasi mikrobiologi ini dicetuskan pertama kali oleh seorang bernama John Ray dari England ya, dari Inggris ya. Kemudian
yang pertama yaitu kemudian dikembangkan lagi oleh namanya Carl von Linné atau Carolus Linnaeus. Nah ini paling terkenal kata apa itu namanya, nama panggungnya ya, Carolus Linnaeus dari Swedish atau Swedia. Ya kemudian Swedia itu mananya Swiss ya? Coba tanya Swiss ya, di mana Swiss. Nah kemudian klasifikasi ini ada dasarnya ya. Dasarnya adalah mengenai satu, gimana ya cara nyentangnya, oh gini aja deh, dari persamaan dan perbedaan ya, persamaan dan perbedaan ciri-ciri baik itu morfologi maupun anatominya ya. Kemudian dari ciri biokimianya ya, jadi persamaan ya dan perbedaan dari morfologi, anatomi, kemudian ciri biokimia dan manfaatnya ya. Aduh kok tak coret gini sih, manfaatnya. Jadi pengelompokan itu berdasarkan beberapa faktor ya kan. Tujuannya apa klasifikasi ini? Tujuannya ini penting sekali deh. Ini sangat jarang diperhatikan, tapi untuk penelitian Brahma S2 ini intinya adalah mengelompokkan. Ternyata dengan mengelompokkan itu tahu perbedaan mana bakteri yang jahat dan tidak jahat sejak awal gitu loh dek. Seru sekali pokoknya ya. Kemudian jadi tujuannya mengelompokkan, kalau yang ini disampaikan adalah mengelompokkan ya, satu mengelompokkan, kemudian mengetahui ciri-cirinya, kemudian mengetahui hubungannya dengan kerabatnya, dan untuk pemberian nama gitu ya. Nah kalian pasti masih belum ini ya ngeh ya. Jadi Brahma kasih contoh aja tentang penelitian Brahma. Jadi Brahma itu ngambil E. coli dari beberapa anak baby ya, baby masih 3 bulanan ya. Semuanya babynya sehat. Tapi ternyata di setiap baby itu sekitar 50 baby itu jenis E. coli-nya itu beda-beda. Jadi ada E. coli jenis A, B, C, D, E gitu aja ya, A, B, C, D, E. Nah, terus kemudian ternyata di penelitian sebelumnya banyak yang strain B dan D itu punya bakal bibit patogen gitu loh. Jadi ternyata kelompok B dan D ini sering banget menyebabkan sakit. Nah, jadi intinya baby ini punya prediksi, punya kans untuk sakit suatu hari nanti gitu loh. Karena meskipun E. coli itu baik alias jadi flora normal, jadi bakteri baik itu istilahnya adalah flora normal, diingat-ingat ya, flora normal. Jadi di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita itu terdapat bakteri-bakteri baik ya, namanya flora normal, akan jadi jahat dengan faktor-faktor tertentu ya. Tak kasih bocoran, faktor tertentunya adalah tak mati. Oke, faktor tertentu misal satu, jumlahnya melebihi normal, dan kedua dia mendapatkan gen jahat dari bakteri lain gitu loh dek. Atau gen jahat itu hasil hasil dua peleburan bakteri. Nah hasilnya muncul bakteri gen-gen jahat seperti itu loh dek. Nah ini maksudnya Brahma waktu itu adalah mendeteksi mana sih bayi-bayi yang punya kans untuk sakit suatu hari nanti yang disebabkan oleh bakteri baik. Nah ternyata ada beberapa bayi ya, hampir separuh itu dia punya kans atau kemungkinan sakit. Nah jadi memang dengan dideteksi sejak awal dia bisa tahu, oh berarti aku harus menjaga kesehatan pencernaanku ya. Aku ternyata punya bibit penyakit nih, E. coli jahat nih, jadi aku harus bersih biar nggak menularkan. Nah kayak gitu loh. Itu banyak tidak diperhatikan, tapi oleh ahli ya, ahli itu benar-benar udah spesialis mikrobiologi, spesialis bakteri, spesialis E. coli. Nah gitu, jadi udah spesialisnya tuh lebih ekspor gitu, diteliti lebih dalam lagi. Seru ya dek ya, ternyata mempelajari hal-hal kecil itu seru sekali. Nah kemudian lanjut kita belajar tentang takson. Tadi adalah klasifikasi. Ada istilah lagi namanya takson ya, takson. Nah takson ya, yaitu kok masih ada nih ya, sebentar tak.
Burahma lanjut aja deh, soalnya kalau nunggu adzan nanti salah error ininya, kelamaan videonya ya. Lanjut ya, jadi takson sama klasifikasi beda. Kalau takson sendiri dia mengelompokkan ya dari kelompok besar hingga kelompok kecil. Jadi pertama diklasifikasikan kemudian ditaksonkan ya. Tahu kan perbedaan dan persamaannya, kemudian dikelompokkan lagi ya berdasarkan kelompok besar hingga kelompok kecil. Misal satu kelas ini ya, kelompok cowok dan cewek. Nah, itu diklasifikasikan. Kemudian ada lagi kelompok cewek yang cantik sama B aja. Kemudian dikelompokkan lagi cewek pinter sama B aja gitu kan. Kemudian cowoknya juga gitu ya kan. Ada lagi cowok alay sama cewek alay. Nah seperti itu loh dek ya. Jadi lebih dalam lagi pengelompokannya ya. Ini udah terekam belum ya? Oh yaudah. Nah ini takson yang tentang mikrobiologi ini sudah distandarkan ya. Distandarkan oleh International Code of Botanical Nomenclature dan International Committee on Zoological Nomenclature. Jadi sudah distandarkan ya. Jadi kalau misal mengelompokkan itu tidak berdasarkan mengelompokkan sendiri seperti tadi Burahma penelitian ya, enggak tak kelompokkan deh. Jadi berdasarkan yang pernah yang sudah terdaftar pada apa itu namanya, badan pengelompokan takson tadi ya kan. Kemudian lanjut kita mempelajari tentang takson ini kok urutan besar ke kecil itu kayak gimana sih. Nah ini ya, jadi urutan besar ke kecil ya, dari atas A itu paling besar sampai G ke bawah itu paling kecil ya. Kingdom berarti kerajaan ya, berarti oh ya ini istilahnya mungkin istilah kuno gitu ya, pakai istilah kingdom gitu kan ya, kingdom ya. Kemudian pembagian selanjutnya adalah, maksudnya kingdom itu kayak termasuk hewan bersel banyak atau bersel satu gitu kan ya, seperti itu. Oh jangan-jangan ini terlalu kecil ding. Ya kingdom ya, jadi makhluk dan bukan makhluk gitu aja gitu. Nah kalau filum ini tuh dipisahkan lagi antara kelompok hewan dan tumbuhan. Nah kalau filum itu hewan, divisi itu tumbuhan. Kemudian dikelompokkan lebih kecil lagi, class atau kelas ya, dikelompokkan lagi ordo, family, genus, spesies. Gini dek, memang kan budayanya orang dulu itu kan kayak ada kasta-kasta gitu, ada kasta-kasta, ada kelompok-kelompok gitu kan, ada bangsa-bangsa gitu kan. Nah ini juga diterapkan pada mikroba ya, supaya tujuannya tadi sama, tahu ciri-cirinya, tahu dia itu punya bibit mengandung bibit penyakit atau enggak. Kemudian untuk sistem penamaan juga. Nah ini nanti kita Burahma kasih contoh ya. Nah kasih contoh. Jadi dulu awalnya ini singkat aja deh. Nah jadi dulu itu sebelum Linnaeus itu cuman dikelompokkan itu makhluk itu tumbuhan dan hewan ya. Kemudian berkembang lagi, diganti namanya pelantai dan animalia. Kemudian ada lagi ditambah protista. Jadi untuk bersel satu, mikroba makhluk bersel satu. Kemudian ada lagi monera ya, termasuk jamur. Ini selnya banyak tapi beda nih kebiasaannya. Dia itu nggak bisa fotosintesis tapi bisa makan. Nah ini berarti bukan pelantai tapi monera. Nah seperti itu ya. Kalian bingung nggak ya kasih? Nah ini. Kemudian ada lagi pengelompokan lagi ya, sistem baru lagi, berkembang lagi untuk fungi. Nah ini fungi. Fungi yang heterotrof atau yang tidak. Nah itu dikelompokkan lagi, yang bisa bikin makanan sendiri sama yang tidak. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi ditambah arkebakteria. Nah ini jenis
Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, karena ternyata keduanya ini punya karakter yang berbeda nih, jadi harus dibedakan kingdomnya kayak gitu. Kemudian ada lagi yang paling baru ya, gimana ini gesernya, ini nggak kelihatan ya, kelompok alga. Nah ini juga nih, jadi akhirnya setelah ditemukan banyak makhluk hidup, akhirnya di klasifikasinya pun juga semakin banyak. Tadi Bu Rahma belum kasih contoh tentang kingdom, phylum, class, ordo, dan family. Nah kemarin kan kalian kan, Bu kenapa harus dikasih SP kan? Misal ini contohnya ya, Escherichia coli. Jangan Salmonella, kemarin gini ya, Salmonella. Kenapa kok Salmonella harus ada SP-nya, Bu? Nah, karena Salmonella ini adalah nama genusnya. Ada Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B. Nah, itu merupakan nama spesiesnya. Jadi kalau cuman genus tok dikasih Salmonella sp karena dia nggak lengkap namanya. Nanti kalau dicari tahu ternyata dia termasuk spesies apa, bisa Salmonella typhosa, paratyphi A atau B gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nanti tugasnya memang tak suruh cari ini ya, taksonnya ya. Jadi nggak banyak aku kasih bocoran. Nah ini selanjutnya tentang pengelompokan berdasarkan dia itu prokariotik atau eukariotik ya. Untuk prokariotik itu makhluk hidup yang ukurannya relatif kecil ya, seperti bakteria. Nah, dia merupakan DNA tunggal ya, kecil ya, dia DNA tunggal. Kemudian dikatakan dia adalah protista tingkat rendah. Nah, ini contohnya siapa aja ya ini? Contohnya adalah bakteria dan seterusnya ya. Terus kemudian salah satu karakternya tidak memiliki membran inti. Jadi intinya itu tidak ada lapisan pelindungnya gitu loh ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, kalau prokariot ya, seperti bakteri itu kan cuman gini doang selnya ya, bulat. Kemudian dinding sel, sitoplasma, inti, kemudian nggak ada lapisan atau membran intinya. Membran intinya itu nggak ada. Kalau ini ada lapisannya. Nah, namanya eukariotik. Jadi untuk yang makhluk yang ukurannya lebih besar karena dia memiliki dia merupakan multiseluler. Nah, ini nggak tak cantumkan. Di sini ada ya. Dia merupakan multiseluler. Mana ya kata-katanya? Tidak disampaikan ya. Multiseluler, jadi terdiri dari banyak sel ya. Ya contohnya jamur, alga, protozoa gitu ya. Dia dikatakan protista tingkat tinggi ya. Seperti itu. Karena dia memiliki DNA ganda, maksudnya itu DNA dan RNA ya. Kalau misal bakteri itu DNA-nya tunggal ya. Seperti itu. Terus selanjutnya ya, pokoknya intinya adalah prokariot itu kecil ya, contohnya bakteri. Kalau eukariotik itu seperti jamur, protozoa, dan alga, seperti itu. Nah, ini sedikit tentang sejarah mikrobiologi. Pertama kali ditemukan oleh Hippocrates ya, melalui air mendidih. Ternyata air mendidih dimanfaatkan untuk membersihkan luka dan kuku dan tangan. Betapa sakit ya. Karena beliau dulu kan melakukan pembedahan ya, jadi harus steril. Karena dulu belum ditemukan alkohol atau disinfektan dan antiseptik dan lain-lain, jadi menggunakan air yang panas ya. Nah, ini Ibnu Sina ya, dia
ilmuwan muslim ya, atau disebut Avicennia, dia menemukan lebih bagus lagi yaitu dari anggur yang mengandung alkohol ya. Jadi tidak pakai air lagi tapi pakai anggur ya. Kemudian lanjut Aristoteles, kalian pasti sering denger ya. Nah, tapi dia mencetuskan teori abiogenesis, Dek. Jadi makhluk hidup berasal dari benda-benda yang mati. Jadi munculnya makhluk hidup itu dia bilang dari zat-zat kimia di atmosfer. Lucu ya. Seru sebenarnya teori-teorinya seru, tapi ternyata sudah dipatahkan oleh beberapa ilmuwan modern ya kan. Nah, kemudian Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini kalian berjasa kalian harus ingat nih. Karena dia menemukan mikroskop pertama kali meskipun perbesarannya kecil cuman sampai 50 kali ya. Sampai 300 kali. Anthony van Leeuwenhoek ya. Tahun 1600 sampai 1700. Kemudian ada lagi namanya Francisco Redi. Nah, ini akhirnya dia juga termasuk yang mematahkan teori abiogenesis dari Aristoteles. Tadi Aristoteles bilang, misal makhluk-makhluk purba ya, itu awalnya adalah dari gabungan zat-zat kimia yang di udara atau di atmosfer. Nah, tapi ternyata Francisco Redi dia itu nyoba pakai daging ya yang di wadah terbuka dan tertutup. Ternyata yang tertutup kan nggak ada udara toh, nggak terbuka seperti yang terbuka toh, tapi ternyata keduanya tetap ada lalat dan belatung. Nah, itu dari mana? Nah, itu kan kemudian diteliti selanjutnya ya. Francisco Redi ya dipatahkan juga oleh Lazarus Palanzani karena di wadah tertutup tadi masih ada celah. Jadi masih ada celah terbuka. Jadi nggak iso kamu membuktikan kalau abiogenesis itu bisa dipatahkan, tapi akhirnya dipatahkan dengan sepatah-patahnya dengan Louis Pasteur ya. Ini teorinya pada akhirnya dipakai ya pada slide selanjutnya, beberapa teorinya ya. Nah, intinya dia menyatakan tidak mungkin bahwa makhluk hidup itu dari teori abiogenesis atau dari benda mati, karena dia menggunakan labu leher angsa, yaitu labu apa ya Dek namanya ya, kayak alat-alat gelas yang di lab itu loh Dek, tapi memanjang lehernya sampai berlekuk-lekuk gitu loh Dek. Sebentar aku ada gambarnya apa enggak ya? Oh, enggak ada gambarnya ya. Jadi intinya gini, jadi dia nanti akan menyaring, udaranya kan tersaring karena lehernya panjang, seperti ini loh Dek, kok roller coaster apa ya, kayak kalau di kolam renang itu loh Dek, yang perusutan ya, itu kan kayak naik terus turun, itu turun terus ding. Pokoknya ada yang di atas di bawah ya, gini gambarannya gini. Kenapa nggak tak gambar ya gini. Jadi itu gini, leher angsa tuh kayak gini, nah seperti ini. Nah kemudian dia itu menelitinya gini Dek, akan timbul ya kontaminasi itu pada leher-leher yang dekat sama udara luar gitu loh Dek. Terus kemudian di leher yang jauh dari udara dia lebih bersih, nah gitu. Jadi akhirnya dia muncul postulat ya, postulat yang akhirnya dicetuskan dan dikembangkan oleh Robert Koch ya, terkenal dengan postulat Koch. Nah, nanti kita cerita di slide selanjutnya. Nah, ini ya tadi sekilas teori biogenesis ya, dia tertutup dan tidak tertutup. Ada yang tertutup tapi masih ada mikrobanya, masih ada lalat dan belatung, ternyata dia terbuka. Kemudian Francisco Redi coba pakai wadah yang tertutup rapat, ternyata lalat dan belatung ada di luar
toples. Nah, agak ribet ya. Kemudian ada juga namanya Joseph Lister, dia menemukan metode untuk mencegah infeksi pada luka terbuka. Nah, ini yang paling terkenal tentang postulat Cook ya. Postulat itu apa ya? Penemuannya dia gitu loh. Kata-kata dia. Apa ya? Postulat. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pernah disampaikan Robert Cook ya. Pak Robert Cook ini adalah penemu bakteri tuberkulosis. Ya. Tuberkulosis sekarang masih jadi hantu, apalagi untuk orang-orang yang imunnya rendah ya. Misal diabetes, ya orang diabetes imunnya itu rendah. Orang HIV ya itu pasti rendah banget, yang diserang adalah sel T, sel tubuhnya, sel imunnya. Kemudian ya orang lansia, rentan dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, bahkan dia menemukan vaksin untuk MTB, yaitu vaksin tuberkulin ya. Nah, apa yang disampaikan pada postulat Cook atau si Bapak Robert Cook ini menyampaikan postulat apa aja? Ya, mikroorganisme penyakit didapatkan dari individu penyakit. Nah, sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi mikroorganisme ya, misalnya Brahma kasih contoh MTB itu aja ya. Jadi bakteri MTB alias mikroorganisme penyakit itu contohnya, maksudnya adalah MTB ya. MTB itu ditemukan pada orang dari individu yang penyakit, dari individu yang sakit ya. Jadi dari individu yang kena TB. Nah, itu masuk akal ya, ini masih bisa dipakai sampai sekarang. Satu centang. Satu kita centang. Nah, yang teori yang kedua, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi. Nah, jadi intinya deh ya, postulat Cook ini itu menceritakan bahwa yang namanya penyakit itu harus memenuhi kriteria 4 ini. Kalau nggak memenuhi kriteria ini berarti penyakit itu tidak disebabkan oleh mikroba gitu loh dek. Nah yang kedua ini, mikroorganisme tersebut harus dapat diisolasi ya. MTB dapat diisolasi toh pada media buatan. Nah, ini masih bisa dipakai nggak? Ternyata enggak. Karena apa? Kayak Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum itu tidak bisa diisolasi karena dia geraknya cepat banget ya, sulit sekali, bahkan nggak bisa ya. Tapi apakah dia bukan termasuk agen penyakit, bukan termasuk mikroorganisme penyakit? Dia tetap ya termasuk mikroorganisme penyakit. Makanya teori yang kedua ini tidak bisa dipakai sekarang. Coret ya. Kemudian yang ketiga, biakan murni tersebut jika disuntikkan ke individu yang sehat maka sakitnya sama. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misal MTB ya, tadi MTB dari orang TB ya, kalau disuntikkan ke hewan misalnya, ke hewan gambarnya gimana, gini aja ya. Hewan, maka hewan ini akan sakit yang sama dengan orang yang sakit TB gitu loh. Apakah ini bisa dipakai? Bisa ya, ini teorinya masih bisa dipakai ya, terutama di ilmu virologi. Jadi untuk mengecek virus atau bukan, zaman dulu itu kan belum ada alat modern ya, itu menggunakan hewan coba. Hewan coba seperti kelinci gitu ya, monyet, nah seperti itu, disuntikkan. Terus disuntikkan ke situ, sakitnya sama nggak? Menyebabkan sakit nggak? Kalau sakit berarti memang virus, karena kan virus kan kecil banget, akhirnya belum ada mikroskop untuk melihat virus sampai tidak diketahui iki koyoke bukan penyakit nih karena di mikroskop nggak kelihatan. Nah, kemudian ya udah coba darahnya orang sakit ditaruh ke hewan coba, sakit nggak? Ternyata ditemukanlah mikroba yang lebih renik lagi, yaitu virus. Jadi awal mulanya seperti itu, virus itu. Nah, itu berarti yang ketiga ini teorinya masih bisa dipakai ya. Yang terakhir, mikroorganisme tersebut diisolasi lagi menjadi biakan murni dengan sifat yang sama. Duh, suaraku habis sampean.
mikroorganisme yang diisolasi ya, yang tadi yang Bu Rahma bilang misal di media ya, di media misal ini MTB, jika ini media A kemudian tak isolasi lagi di media B, nah apakah akan tumbuh MTB lagi? Nah, karena kalau tumbuh lagi artinya memang penyebabnya itu gitu loh Dek, berarti memang itu agen penyakitnya gitu loh. Nah, itulah yang jadi dasar untuk identifikasi bakteri. Itu bakteri apa? Apakah Staphylococcus, MTB atau E. coli dan lain-lain. Jadi dipindah-pindah atau diisolasi ke media-media. Apakah punya sifat yang sama dengan biakan murninya gitu ya. Lanjut ya, sudah pokoknya yang tadi dari postulat Koch ini yang tidak bisa dipakai adalah yang nomor 2 ya. Kemudian lanjut ke Christian Gram yang menemukan pengecatan gram ya, kemarin kita cerita tentang itu. Kemudian Petri yang menemukan cawan Petri. Kemudian Chamberlain yang menemukan konsep sterilisasi secara filter dan lain-lain. Udah selesai alhamdulillah. Suaranya Bu Rahma udah habis. Gitu ya Dek ya. Nah ini ada tugas ya, silahkan kalian kerjakan. Yang tadi Bu Rahma sekilas tanya, sekilas jelaskan. Tulislah takson ya, takson dari bakteri ini ya. Ini ada nih di internet banyak ya, supaya kalian tahu oh E. coli itu kingdomnya apa, terus divisi apa, genus apa, spesiesnya apa ya. Spesiesnya E. coli ini ya, ini jadi nama spesiesnya ini. Terus kalau SARS-CoV-2 nih apa nih, kalian bisa cari ya, tugasnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Suaranya Bu Rahma udah habis. Wassalamualaikum.